Hai foodies, temanin aku di dapur sempitku ini untuk memasak menu rice bowl hari ini. Kali ini aku mau masak menunya itu ada telur balado, semur buncis, sama bihun tempe. Bihun tempe ini biasanya dulu aku sering banget makan kalau ada acara di Medan itu ya, aku nggak tahu, pokoknya aku dulu tuh mamaku sering gitu ya bawa kalau ada acara-acara di rumah keluarganya gitu foodies. Cuman ini ya nggak mirip rasanya, tapi setidaknya mengobatin rinduku lah kepada waktu zaman mamaku masih ada. Nah, ini pertama-tama aku mau potong-potong buncisnya. Untuk buncisnya ini aku belinya itu sama mbaknya sudah dibersihin ya ujung-ujungnya itu, jadi aku tinggal potong-potong aja podis, jadi nggak merepotkan diriku ini. Haha, hari ini aku mau bikin 50 porsi rice bowl yang harganya 10 ribuan aja. Terus disitu juga aku mau bikin telur mata sapinya. Jadi sambil aku potong-potong, sambil aku kesana kemari, aku juga masak yang lain-lainnya, karena di sini semuanya kan sudah aku beritahu kepada kalian teman-teman dunia mayaku. Aku di sini semuanya mengerjakannya sendirian. Jadi di sini aku masak nasi, ya disambi, goreng telur mata sapinya gitu. Untuk mata sapinya ini, telur mata sapinya ini aku pakai yang biasa untuk bikin kue serabi atau apem, apa ya kalau orang Jawa, apem apa sih, lupa aku. Pokoknya pakai ini ya, teflon yang isi 4 tuh, jadi biar lebih mempercepat pekerjaanku. Wow, jadi karena gini ya foodies, karena kan aku di sini semuanya serba sendiri ya, jadi tuh biar set biar cepet gitu, jadi kompor itu berjejer deket-deketan. Cuman kalian gak usah heran kadang-kadang lihat dapurku, kadang kompornya di sana, kadang kompor di sini. Itu memang keisengan aku yang memindah-mindahkan dia di mana-mana gitu. Cuman ini kan kebetulan videonya ini sudah agak lama, jadi tuh dindingnya masih yang lama dan meja kompornya juga masih yang lama. Kalau yang baru sudah dibuatin sama suamiku itu pakai besi gitu, dan dindingnya itu sama dia dicat pakai cat minyak gitu guys. Jadi kalau aku masak yang sekiranya nyiprat-nyiprat itu tinggal dilap-lap aja, dan kalau yang dinding yang minyak itu nggak bisa ditempelin stiker lagi guys, karena nggak lengket. Nah foodies, di sini aku juga sudah memulai menumis-numis sayuran dan membuat mie-nya. Untuk bihunnya itu sebelumnya udah aku rendam, dan tadi juga aku sudah potong-potong tempe ya kan. Ini untuk buncis semur buncisnya ini aku langsung masak aja. Bumbunya tuh simple aja foodies. Dan di sebelahnya itu aku lagi goreng rebon untuk tambahan biar mie nya tuh nanti lebih enak gitu. Nah ini untuk bumbu semur buncisnya ini cuman bawang merah, bawang putih aja sama pala. Terus kita tumis-tumis, kita tambahkan lada, oh ya sama tambahin kemiri juga. Jadi bawang merah, bawang putih, pala sama kemiri. Pas menggongsonya dikasih lada bubuk. Nah untuk rebonnya itu udah kering, aku angkat dulu, kemudian aku mau goreng tempe yang tadi juga udah aku potong-potong. Tempenya di sini aku potong dadu-dadu aja. Jadi di kompor nih nyala semua ya pedis. Dan sebenarnya di sebelah sini tuh ada kompor juga gitu, tapi yang kecil dia. Jadi kalau untuk masa yang wajan-wajan besar gini aku agak takut karena dia nanti jumpalik gitu. Nah untuk tadi ya, bumbu buncisnya kan sudah wangi, terus buncisnya itu langsung aja aku masukin, terus aku kongstrang-kongstreng, tambahkan gula merah cukupnya,
diaduk-aduk aja sampai merata ke bumbu-bumbunya. Untuk tempenya itu juga aku kongsreng biar nggak gosong. Di sini itu sebenarnya aku tuh mondar mandir gitu foodies, karena memang ya ini dapurnya tuh sempit memanjang. Jadi kalau aku pakai pegawai misalnya ada yang bantuin itu nggak bisa, karena dapurnya ini sempit. Untuk badanku sendiri aja walah susah banget aku kesana kemari, dia ada dinding gitu foodies. Nah itu tempenya udah agak mau setengah matang, terus aku masukin tuh bumbunya, bawang merah, bawang putih sama cabai rawit, itu aku haluskan pakai chopper aja. Terus aku tumis di tempenya itu disisihkan, terus ditambah minyak sedikit gitu, udah deh langsung gitu aja. Kemudian masukkan bihun yang udah direndam. Di sini aku pakai bihunnya bihun tanam, belinya di Indomaret atau di Alfamart. Karena cuma di situ adanya, kalau di pasar nggak ada yang bihun tanam. Nah di sini juga aku sambil lihat-lihat sayurnya gitu, terus aku aduk-aduk lah itu bihunnya. Wih, aku ngelihatnya aja di sini aku kepengen masak lagi nih sambil ngedit, tapi kok aku kepengen rasanya itu makan mie itu lagi tuh, karena mie nya itu memang enak gitu, dia tuh sensasinya tuh pedas, rasanya tuh pedas tapi enak gitu pedas, enak lah, aku seneng. Tapi nggak tahu ya kalau orang lain, cuman kalau aku tuh seneng karena mengingatkan aku kepada almarhum mamaku dulu, dia sering bawa dari acara-acara kalau dia lagi rewang-rewang gitu. Kemudian itu aku kasih iris-irisan cabai hijau aja, karena di bumbunya tadi udah ada cabai rawit. Terus aku kasih juga itu daun apa ya, oh aku nggak pakai daun bawang deh, lupa ya. Terus aku kasih kecap, ini dua-duanya aku kasih kecap. Untuk semur buncisnya ini aku kasih kecap. Biasanya ini pasangannya itu, tapi kan di sini kan judulnya nasinya 10 ribuan ya. Aku nggak bisa kalau nambah menu lagi, misal sambal kentang ampela sama ayam semur gitu. Kayaknya aku nggak bisa karena ini harganya memang lagi naik. Di sini itu harga ayam masih 38.000. Padahal kemarin sudah 36.000. Tapi nggak tahu nih naik lagi jadi 38.000. Nah, kan kalau terus harga telurnya itu 27.500 per kilonya. Sekilonya itu kalau yang besar-besar isinya cuma 16 atau 15, tapi kalau yang kecil-kecil bisa 17, 18, 19 bahkan 20, tapi itu terlalu kecil. Jadi di sini aku pakai telurnya yang ukuran tanggung yang isinya 17 gitu guys. Jadi aku menyesuaikan aja lah ya, biarpun ini 10.000 cuman kayaknya menunya ini aku sesuaikan. Dan di sini juga kan aku selalu memberi protein hewaninya, sayurnya pasti aku lengkapin guys. Nah di sini aku mau bikin sambal lado untuk telurnya. Bumbu sambal lado ini biasa aja ya, bawang merah, bawang putih, cabai merah, dikasih cabai rawit. Kalau mau dikasih tomat ya opsional, cuman kalau aku masak sambal lado nih nggak pernah dikasih tomat. Terus di sini juga aku tambahkan daun jeruk biar wangi. Dan aku juga mau tambahkan nanti itu mau aku kasih kecap guys. Biar menjadi seleranya orang Jawa Timuran gitu ya. Jadi kayak mirip-mirip Bali gitu. Cuman ini balado, bumbunya balado. Tuh, warnanya dia tuh jadi kayak lebih gelap gitu. Nah ini nanti kalau udah dikasih bumbu-bumbu itu nanti aku tinggal masukin aja telur yang tadi udah aku ceplok-ceplokin tadi, nanti tinggal dimasukin aja tapi pelan-pelan. Tuh aku kasih bumbu aja secukupnya, seasoning ya seperti biasa, garam, gula penyedap. Kita masak-masak sampai dia benar-benar tanak.
dan nggak langu lagi rasa dari cabenya. Karena aku pribadi aku nggak suka kalau bikin sambal lado, bikin masakan apapun itu cabenya digoreng dulu atau direbus dulu. Aku nggak pernah ya foodies, aku sukanya langsung gini fresh, aku blend atau aku food processor atau chopper itu fresh, jadi bukan cabai yang direbus dulu atau yang digoreng dulu, kecuali sambal untuk sambelan, misal sambal terasi atau sambal bawang, nah itu boleh lah digoreng dulu gitu. Untuk sambal terasi juga direbus dulu, itu juga enak banget. Cuman kalau untuk sambal lado gini aku biasanya langsung aja. Nah ini aku masukin semua telur-telurnya yang udah tadi aku goreng, kita masukkan, dan ini apinya aku matiin aja karena sambalnya ini udah tanek, jadi ini aku tinggal mengaduk-ngadukkan aja telurnya ini biar kena sambal gitu foodies. Nah selanjutnya nanti ini aku mau langsung packing, tapi ini aku mau masukin semua telur-telurnya ya kan. Habis gitu nanti kita aduk rata, tapi ngaduk ratanya ini ya pelan-pelan karena takut kalau nggak pelan-pelan itu nanti kuningnya lepas guys, kuningnya copot. Kalian kalau masak telur balado itu pakai tomat atau enggak? Kalau aku enggak ya. Dan ini tuh jadi ini kayak perpaduan ya, kayak antara bumbu bale sama telur balado biasa. Karena bedanya kan kalau telur balado biasanya aku untuk masak rumahan itu nggak ada aku kasih kecap, nggak ada aku kasih daun jeruk gitu. Nah foodies, ini dia hasilnya yang udah aku tata, semoga menginspirasi teman-teman foodies di rumah ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.